Berdasarkan tabel ini, maka saat ini Fed Fund Futures sudah mengantisipasi bahwa The Fed akan tetap bertahan hingga FOMC 12 Juni 2024 dan baru mulai pangkas suku bunga sebanyak 25 basis point pada FOMC 31 Juli 2024 dan memangkas 25 basis point lagi pada FOMC 7 November 2024. Ada banyak video di channel ini di mana saya melakukan forecasting atas kebijakan moneter yang akan diambil The Fed pada FOMC yang akan datang. Di mana ini selalu saya lakukan beberapa hari sebelum The Fed akan menyelenggarakan FOMC alias Federal Open Market Committee, yakni pertemuan yang dilakukan Fed President dan Fed Governor termasuk Jerome Powell sendiri selaku Fed Chairman guna mengambil keputusan moneter alias kebijakan suku bunga The Fed. Jika Anda perhatikan, Akela berhasil memperkirakan kebijakan suku bunga The Fed di mana pasca FOMC hasilnya kurang lebih sama dengan perakiraan yang kita unggah di channel YouTube ini. Seperti biasa, kali ini Akela kembali akan melakukan analisa atas kondisi inflasi Amerika Serikat dan sekaligus memforecast apakah The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan atau tetap bertahan di level 525 hingga 550. Dan sebagai tanda terima kasih saya bagi Anda yang sudah kasih tombol like dan subscribe di channel ini, maka dalam edisi kali ini saya akan buka rahasia bagaimana cara saya berhasil memprediksi apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau tetap atau pangkas suku bunga pada FOMC yang akan mereka selenggarakan. Dan khusus bagi Anda yang serius ingin belajar bagaimana memilih aset untuk investasi ataupun menggunakan quantitative trading system guna menyusun trading plan mulai dari menemukan peluang, memilih saham atau aset kripto, hingga menentukan kapan saatnya beli dan kapan saatnya profit taking, serta melakukan manajemen risiko yang diperlukan untuk trading pada aset kripto, forex, gold, hingga saham-saham Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkapnya Anda bisa simak pada website Trading Nyantai. Link saya berikan di kolom deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan Alex Media Komputindo. Oke, rahasianya adalah, saya punya mata-mata yang selalu kasih tahu saya setiap keputusan yang akan diambil The Fed setiap kali mereka akan FOMC. Dan dia adalah gardener atau tukang kebunnya Jerome Powell. Namanya Bang Toyib. Enggak. Saya bercanda. Oke. Sekarang serius ya, serius. Oke, dah berhenti bercanda. Oke. Saya akan jelaskan step-stepnya kepada Anda semua. Oke, untuk itu ada persiapan yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah jernihkan dahulu pikiran Anda. Bersihkan pikiran Anda dari berbagai opini dari internet. Contohnya berita-berita dari media mainstream seperti ini. Breaking, tak sesuai ekspektasi, inflasi AS naik lagi ke 3,7%. Kemudian inflasi tinggi, The Fed bersiap naikkan suku bunga lagi. Inflasi AS makin hot. JP Morgan kurangi saham, banyakin cash. Gini, analisa pada dasarnya adalah mengolah data. Interpretasinya ada di pikiran. Anda tidak akan bisa melihat sesuatu dengan baik apabila pikiran Anda sudah dipenuhi oleh opini berbagai macam. Contohnya adalah kasus kopi sianida yang akhir-akhir ini jadi viral kembali.
Sejak awal kasus ini memang yang terjadi sesungguhnya adalah perang opini. Dan kebanyakan orang memang hanya melihat apa yang muncul atau lebih tepatnya dimunculkan ke permukaan oleh media. Siapapun orangnya akan kesulitan melihat perkaranya dengan jernih apabila pikirannya sudah telanjur dipenuhi oleh berbagai opini. Bersihkan pikiran Anda dari opini dan ayo lihat datanya. Yang kedua, selain pikiran yang jernih, bebas dari berbagai opini ataupun narasi, Anda juga harus paham dulu prinsip-prinsip dasar makroekonomi. Prinsip dasar yang saya maksudkan adalah dual mandate the Fed. Ketika seorang pejabat The Fed diambil sumpahnya, maka di atas pundaknya dibebankan dua tanggung jawab penting, yakni satu, maximum employment, dan dua, price stability. Guna menjalankan tanggung jawabnya ini, The Fed diberikan wewenang sebagai satu-satunya institusi yang berwenang atas mengendalikan jumlah uang beredar, dalam hal ini US dollar yang beredar. Dan ini dilakukan melalui instrumen suku bunga yang pelaksanaannya dilakukan melalui open market atau disingkat FOMC, Federal Open Market Committee. Saya sudah menjelaskan mengenai hal ini pada video yang ini. Dua hal ini adalah prasyarat utama. Anda tidak akan bisa memahami semua proses yang akan saya jelaskan dalam video ini jika prasyarat ini tidak dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda juga harus paham siklus makroekonomi sebagaimana yang biasanya saya jelaskan dengan menggunakan diagram ini. Saat ini ekonomi Amerika berada pada zona yang kuning ini, alias zona di mana ekonomi bertumbuh, tidak ada resesi, dan The Fed mengkhawatirkan inflasi. The Fed secara terbuka sudah menjelaskan kekhawatirannya sehubungan dengan inflasi ini sejak bulan November 2021. Guna menurunkan inflasi tersebut, The Fed berupaya menurunkan agregat demand. Agregat demand adalah keseluruhan permintaan akan berbagai produk, barang, dan jasa dalam suatu negara. Jadi The Fed berusaha menurunkan permintaan atau demand seluruh pelaku ekonomi di Amerika Serikat. Dan itu berarti termasuk pemerintah, perusahaan, hingga rumah tangga. Caranya adalah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, karena uang pada dasarnya adalah daya beli. Sehingga ketika daya beli yang beredar dikurangi, energi untuk membeli atau kemampuan untuk membeli jadi diturunkan. Caranya adalah dengan menaikkan suku bunga acuan hingga pelaku ekonomi akan dibebani bunga yang semakin tinggi jika berutang dan sebaliknya cenderung menyimpan uangnya di bank, tidak dipakai buat belanja. Sejak Maret 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan dan sekarang sudah mencapai 5,25 hingga 5,50. Pertanyaan selanjutnya, apakah level 5,25 hingga 5,50 ini sudah tinggi atau masih rendah? Dan The Fed apa perlu menaikkan suku bunga acuan kembali? Kemudian bagaimana progres The Fed selama ini dengan dinaikkannya suku bunga ke level 5,25-5,50 basis point? Apakah ada tanda-tanda bahwa inflasi sudah mulai turun ataukah malah tambah naik? Sekali lagi, jernihkan pikiran Anda, bersihkan dari segala opini hingga narasi. Buka data. Yang pertama, level 5,25 hingga 5,50 ini sudah tinggi atau masih rendah? Oke, lihat data ini.
Ini adalah data Fed Funds Rate selama 2 dekade sebelumnya. Sebelum terjadi krisis parah subprime mortgage di tahun 2008, level tertinggi Fed Fund Rate adalah 500 hingga 525. Dengan demikian, level 525 hingga 550 ini adalah level yang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan level tertingginya di tahun 2007. Link charts ini saya berikan di deskripsi juga. Selanjutnya, jika Anda pelanggan aplikasi Timo, maka buka Timo Anda dan klik info, kemudian klik links garing video. Sesudah itu, klik economic calendar. Kemudian pada pojok kanan atas, masukkan US Core Inflation Rate dan klik Enter. Akan muncul chart histogram seperti ini. Ini adalah data US Core Inflation berdasarkan data CPI atau Consumer Price Index yang dirilis oleh BLS atau Bureau of Labor Statistics tiap tengah bulan. Dari histogram ini Anda bisa lihat sendiri. Inflasi Amerika selama ini naik atau turun. Data inflasi CPI dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja atau Bureau of Labor Statistics, di mana bukan data ini yang paling dijadikan acuan oleh The Fed. Setiap kali FOMC di bulan Maret, Juni, September, dan Desember, The Fed di samping merilis FOMC statement dan pers conference, The Fed juga merilis data tambahan yang dikenal dengan sebutan Summary of Economic Projection atau SEP. Dalam SEP tersebut, angka inflasi yang dijadikan acuan adalah Core PCE Inflation yang diterbitkan oleh BEA atau Bureau of Economic Analysis yang berada di bawah Departemen Perdagangan atau Commerce Department. Harap perhatikan ya, BLS berada di bawah Secretary of Labor, saat ini dijabat oleh Marty Walsh, dan BEA berada di bawah Secretary of Commerce, dan itu berarti di bawah Gina Raimondo. Coba sekarang lihat chart histogram Core PCE Inflation ini. Saat ini Core PCE Inflation Amerika berada di level 3,9%. Berdasarkan pengamatan Anda, selama ini Core PCE Inflation naik atau turun? Silahkan lihat sendiri. Kemudian silahkan masuk ke website ini, www.federalreserve.gov/monetary policy. Ini adalah website resmi The Fed. Sekarang scroll down dan cari FOMC terakhir yang ada projection materials. Dan itu adalah September. Download PDF pada projection materials itu, lihat data core PCE inflation, dan berdasarkan dokumen di bulan September ini, The Fed memproyeksikan bahwa core PCE inflation Amerika hingga akhir tahun 2023 berada di level 3,7% year on year. Perhatikan juga pada FOMC Juni mereka memproyeksikannya 3,9% dan sekarang merevisinya jadi 3,7%. Dengan demikian coba Anda renungkan sebentar. Dari sini saja berarti nampak bahwa The Fed melihat inflasi Amerika itu naik atau turun. Jika mereka lihatnya naik, kok malah direvisi jadi 3,7%? Masa 3,9% jadi 3,7% dibilang naik sih? Kemudian, jika proyeksi The Fed hingga akhir tahun 3,7% dan saat ini sudah 3,9%, jika Anda jadi The Fed, Anda masih akan naikkan suku bunga lagi demi mencapai 0,2% ini dan merisikokan ekonomi masuk resesi, atau Anda hanya bertahan saja di 5,25 hingga 5,50. Sebagai orang awam atau orang yang baru pertama kali melakukan analisa, saya bisa paham jika di dalam pikiran Anda muncul berbagai keraguan-raguan akibat masifnya clickbait media. Karena itu, kendati pun saya selalu menekankan pentingnya untuk mengabaikan clickbait ini,
Anda tetap butuh second opinion. Anda butuh pendapat pakar. Oke, gini. Sekarang buka Timonya lagi. Dan sekarang klik The Fed Watch Tool dari CME. Langsung tampil data, ada 90% peluang The Fed akan bertahan di level 525 hingga 550 dan hanya 10% peluang The Fed menaikkan suku bunga 25 basis point kembali menjadi 550 575. Jika Anda tanya saya, emangnya angka-angka ini beneran atau jangan-jangan cuma bikin-bikinan doang? Well, lihat di bagian kanan atas ada metodologi. Klik itu. Maka akan tampil halaman yang menjelaskan bagaimana angka-angka itu dihasilkan. Angka-angka ini diperoleh dari harga pergerakan Fed Fund Futures. Kemudian silahkan baca terus, nanti Anda akan sampai pada rumus-rumusnya bagaimana angka probabilitas ini dihasilkan. Saya tidak akan jelaskan rumus-rumus ini dalam video ini karena nampaknya banyak di antara Anda juga enggan belajar rumus-rumusnya. Yang jelas, jika ada orang yang tanya ke Anda, menurut elu, The Fed bakal naikin suku bunga nggak nih? Anda jawab, berdasarkan Fed Fund Futures, ingat ya, ngomongnya gitu, berdasarkan Fed Fund Futures, bukan berdasarkan opini Anda atau opini saya. Berdasarkan Fed Fund Futures, pada saat video ini dibuat tanggal 18 Oktober pukul 14.56 WIB, ada 90% peluang The Fed akan tetap bertahan di level 525 hingga 550 dan hanya ada 10% peluang The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis point menjadi 550 hingga 575. Lantas bagaimana dengan FOMC selanjutnya? Jangan-jangan The Fed akan menaikkan suku bunga lagi? Jawab saya adalah mungkin aja. Tapi saya tidak asal bilang mungkin, saya akan jawabnya dengan data. Bahwa berdasarkan Fed Fund Futures, saat ini ada 38,1% The Fed akan menaikkan suku bunga pada FOMC 13 Desember 2023 dan ada 58,4% peluang The Fed kembali bertahan di level 525 hingga 550 BPS. Dari mana saya bisa dapat angka-angka ini? Well, sekarang klik itu, probabilities. Maka akan tampil tabel seperti ini. Ini adalah jadwal FOMC yang akan datang. Sementara yang di-highlight biru muda adalah kemungkinan paling tinggi berdasarkan Fed Fund Futures saat ini. Berdasarkan tabel ini, maka saat ini Fed Fund Futures sudah mengantisipasi bahwa The Fed akan tetap bertahan hingga FOMC 12 Juni 2024 dan baru mulai pangkas suku bunga sebanyak 25 basis point pada FOMC 31 Juli 2024 dan memangkas 25 basis point lagi pada FOMC 7 November 2024 tahun depan. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara persepsi pelaku pasar Fed Fund Futures ini dengan pandangan anggota The Fed sekarang ini. Loh kok bisa? Di mana perbedaannya? Oke, gini. Sekarang coba kembali ke PDF tabel Summary of Economic Projection yang dirilis The Fed pada FOMC September lalu. Scroll down sampai ketemu diagram dot atau dot plot. Dan coba perhatikan, satu dot mewakili satu orang anggota The Fed. Ada 12 anggota The Fed yang pada waktu disurvei pada FOMC di bulan September lalu memberikan proyeksi bahwa Fed Fund Rate akan naik 25 basis point lagi menjadi 550 hingga 575. Dan hanya 7 orang yang mengatakan tetap di level 525 hingga 550 BPS. Dengan demikian, sebagian besar anggota The Fed berarti mengatakan bahwa mereka melihat akan adanya peluang untuk naik 1 kali 25 basis point lagi, sementara Fed Fund Futures melihat bahwa lebih besar kemungkinan The Fed akan stay hingga akhir tahun ini dan kemungkinan terbesar di tahun 2024 juga masih stay
stay di 525, 550 dan baru mulai pangkas suku bunga pada FOMC 12 Juni 2024. Jadi proyeksi siapa yang akan benar? Hanya Tuhan yang tahu. Akan tetapi ada satu hal yang perlu Anda ingat. Proyeksinya anggota The Fed ini bisa direvisi loh ya. Walaupun mereka The Fed, tapi bukan berarti bahwa mereka pasti selalu benar. Ingat, mereka selalu bilang berdasarkan data alias data dependent. Di mana untuk merevisinya mereka lakukannya itu setiap 3 bulan sekali, yakni pada Summary of Economic Projection alias SEP. Bagaimana dengan Fed Fund Futures? Apakah Fed Fund Futures tidak pernah revisi? Oh, mereka selalu revisi, dan revisi yang mereka lakukan bukan 3 bulan sekali, melainkan real time. Karena langsung berdasarkan data yang muncul saat itu juga. Karena itu, apa yang Anda lihat di tabel Summary of Economic Projection The Fed tidak akan se-up-to-date apa yang Anda lihat pada Fed Fund Futures. Jika The Fed stay, inflasi sesuai harapan turun, dan The Fed mulai pangkas suku bunga pada semester kedua tahun depan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan gold? Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, gold rally. Namun ini dipicu oleh Israel counter-offensive ke Gaza yang berpotensi mengakibatkan terjadinya eskalasi perang dengan skala lebih besar. Gold selalu rally ketika terjadi peperangan. Nah, saat ini secara teknikal, ujian untuk gold berada pada resistance di level 1947.32. Dan pada hourly charts tepat pukul 11 pagi WIB pada hari Jumat 13 Oktober 2023, Timo memberikan sinyal buy pada gold, di mana saat itu gold diperdagangkan pada level 1878,21. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan forex, kripto, saham bursa Amerika hingga saham bursa efek Indonesia? Untuk yang satu ini, nantikan jadwal live streaming Akela bersama pencipta Timo Bapak Hendra Martonolim. Jadwal akan segera diposting di channel ini. Semoga bermanfaat semuanya, sukses selalu dan sampai jumpa.